Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, apa kabar Anda semua? Semoga Anda tetap sehat, tetap penuh semangat dan senantiasa bersyukur atas anugerah yang sudah Allah berikan hingga saat ini. Dan tetaplah dengan setia mengikuti Kristus yang bangkit. Santo Maximus dari Turin mengatakan, kebangkitan Kristus berarti kehidupan bagi orang mati, pengampunan bagi orang berdosa, dan kemuliaan bagi orang kudus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, senang sekali saya Bernadette Esther bisa kembali hadir dan berjumpa Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini dalam Pekan ke-7 Paskah. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Allah melalui Kisah Para Rasul dan Injil Suci menurut Yohanes. Kita juga akan mendengarkan renungan melalui yang akan disampaikan oleh Pastor Canisius Rudi Saleh CDD. Kita sapa beliau lebih dulu. Apa kabar, Pastor? Salam sehat dan penuh sukacita, Mbak Be. Dan juga teman-teman pendengar, sahabat, dan pecinta Oase Rohani Katolik dimanapun kalian berada. Selamat berjumpa kembali. Semoga rahmat dan semangat Roh Kudus yang dicurahkan kepada para rasul juga dicurahkan bagi kita semua. Seperti biasa saya menyapa dengan Mandarin ya. Ya. 主内兄弟姐妹们，大家好愿天主圣神所降临在门徒们身上，也降临在你们身上，赐给你们平安与喜乐。阿门。 Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita mulai acara pada hari ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Pastor Rudi. Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kami muliakan bertata di surga, kami kembali mengucap puji syukur atas anugerah berlimpah yang boleh kami alami di dalam hidup kami. Terutama Engkau mengaruniakan kepada kami dengan kesehatan yang prima dan hati yang terbuka untuk mendengarkan sabda-Mu di dalam acara Sahabat Oase Rohani Katolik hari ini. Kami mohon rahmat Roh Kudus-Mu, roh hikmat, turun atas diri kami. Ajarilah kami dengan menjadi orang yang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai dan mengutamakan cita-cita surgawi. Dan semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa di dunia ini dan kelak bisa menikmati kehidupan kekal di surga. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka, para murid semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama para wanita dan Maria, Bunda Yesus, serta saudara-saudara Yesus. Haleluya. Bacaan dari Kisah Para Rasul bab 28 ayat 16 sampai 20 dan ayat 30 sampai 31. Setelah tiba di Roma, Paulus yang dalam tahanan diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. 3 hari kemudian, Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita, atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita. Meskipun demikian, aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar. Tetapi bukan dengan maksud mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya boleh bertemu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." 2 tahun penuh Paulus tinggal di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, orang yang tulus memandang wajah-Mu, ya Tuhan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Mu, ya Tuhan. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan, tahtanya di surga. Matanya mengamat-amati. Sorot matanya menguji anak-anak manusia. Orang yang tulus akan memandang wajah-Mu, ya Tuhan. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, sebab Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Sebab Tuhan adalah adil, dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya, ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku akan mengutus roh kebenaran kepadamu, sabda Tuhan. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus yang bangkit berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku," Petrus berpaling dan melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus. Dia inilah yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tetap hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskannya. Dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus ditulis satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, Pastor Rudi, dalam kisah para rasul tadi kita mendengar bahwa Paulus yang ruang geraknya terbatas karena dalam tahanan, terus bersaksi dan berbicara tentang Tuhan. Ya, benar. Apa inspirasi iman yang hendak Pastor Rudi sampaikan kepada kami? Baik, saudara-saudari terkasih Mbak Bey, dalam bacaan pertama diambil dari kisah para rasul, berbicara tentang kehidupan Santo Petrus, terutama di Roma saat-saat terakhir hidupnya dan pelayanannya. Jadi sekalipun dia harus menjalani tahan rumah, dan itu pun rumah yang katanya disewa oleh diri sendiri ya, dan ia menerima, tapi dia juga dijaga, diawasi oleh seorang prajurit. Dia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan juga mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Ia diikat dan dibelenggu, ya, tidak bebas ya. Betul. Alias tidak bebas ya. Namun ia masih bisa memberitakan kerajaan Allah dengan bebas, dengan leluasa, tanpa rintangan apapun. Luar biasa ya. Betul. Ia juga masih bisa mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Dalam hal ini ia bukan hanya mengajar dengan kata-kata, namun sekaligus bersaksi ya tentang iman akan Tuhan Yesus Kristus itu. Dan pada waktu itu penganiayaan resmi besar pertama terhadap iman Kristiani oleh Kekaisaran Romawi, ketika kota Roma dilanda badai api besar-besaran
dan komunitas Kristen segera disalahkan. Dikisahkan bahwa Santo Paulus menemui kemartirannya dengan cara dipenggal kepalanya pada waktu itu ya, sekitar tahun 64 setelah Masehi ya. Jadi banyak orang Kristen menjadi korban penganiayaan juga ya, baik oleh otoritas Yahudi, imam kepala dan orang Farisi pada masa awal gereja ya, atau oleh oposisi dan penganiayaan oleh otoritas Romawi karena masih dijajah Romawi ya. Dan, tetapi pada saat yang sama ada juga banyak orang yang baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi yang bersedia menerima firman kebenaran dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Jadi orang-orang ini bersedia untuk berpaling dari cara mereka yang berdosa di masa lalu dan menjadi orang Kristen. Ya, dengan demikian memperkuat fondasi gereja perdana tadi ya. Jadi banyak dari mereka yang akhirnya juga mengalami penganiayaan ya, karena ya mengimani Tuhan Yesus. Nah, penderitaan bahkan menjadi martir ya, seperti para rasul karena mempertahankan imannya dan juga penolakan untuk murtad dari imannya. Luar biasa ya. Nah, jika bukan karena keberanian mereka, keberanian dan pengabdian para rasul, murid, dan juga orang suci dan para martir yang telah bekerja keras demi Tuhan dan gerejanya, banyak jiwa yang tidak akan diselamatkannya. Ini berkat jasa mereka juga. Nah, kita juga ya tidak akan menerima iman yang kita miliki sekarang jika ya bukan karena kerja keras semua orang yang telah mewariskan iman kepada kita. Ya, sama seperti para rasul mewariskan ajaran Tuhan kepada penerus mereka. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih, mari kita terus berjuang ya. Pertama kita hidup di negara yang bebas aman ini ya. Relatif bebas ya Pastor Rudi. Untuk melakukan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita ya. Kita diberi kebebasan kan. Ya. Untuk mengabdikan diri sepenuhnya, hati, tubuh, pikiran, jiwa kita kepadanya, menjaga, mengingat semangat dan keberanian yang telah ditunjukkan oleh para kudus, para martir dalam kehidupan mereka masing-masing. Kita juga mencontoh mereka. Begitu. Ya, Pastor Rudi, tadi kita juga mendengar bahwa Pastor Rudi juga mengatakan bahwa situasi Paulus dalam tahanan yang tidak bebas karena terbelenggu, tetapi Paulus tetap mampu mewartakan Injil dengan lugas dan dengan bebas. Dalam kondisi, ini kan kontradiktif ya Pastor ya. Secara fisik dia terbelenggu tetapi mempunyai kebebasan dalam mewartakan dan bersaksi tentang Yesus yang hidup. Jawabannya ya, kenapa dia bisa begitu ya, begitu bersemangat ya, punya suatu kekuatan ya. Ya jawabannya singkat saja sebenarnya. Paulus mampu mewartakan Injil karena berkat dorongan kekuatan Roh Kudus atau Roh Tuhan yang bekerja ya. Nah, besok kita akan merayakan hari apa? Pentakosta. Turunnya Roh Kudus atas para rasul. Ya. Jadi dengan keterbatasan ruang gerak, semangat dan kreativitas penginjilan Paulus tidak terpenjara. Ya, walaupun terbelenggu ya. Ia bahkan bisa mengumpulkan orang-orang yang terkemuka bangsa Yahudi dan menerima banyak tamu selama kurang lebih 2 tahun lamanya. Ya. Jadi fisik boleh terbatas, tetapi karya Roh Kudus yang turun atas para rasul tidak dapat dibatasi oleh keterbatasan gerak fisik ini. Ya. Saya masih ingat ya, jadi beberapa tahun yang lalu ya, ketika pandemi COVID yang masih melanda itu yang sedang heboh-hebohnya ya, beberapa tahun yang lalu. Nah, ruang gerak fisik kita juga semua kan juga terbatas ya, terbatas dan dibatasi. Terlebih untuk berjumpa dengan keluarga kita dan saudara-saudara kita yang kita layani. Ya. Nah, namun luar biasa ya media digital atau mass media ini yang dulu kita pikirkan itu berbahaya untuk kebersamaan keluarga ya, karena main HP, main itu kan menunjukkan sikap egoismenya tinggi ya. Tapi sebaliknya pada saat itu justru menjadi sarana yang baik ya untuk pewartaan. Ya, saat itu menjadi sarana bagi para gembala ya, pewarta Injil untuk tetap mewartakan kabar gembira kepada semua orang. Nah, bahkan lintas
paroki, Ya. lintas keuskupan, bahkan Lintas negara juga ya, Pastor. Jadi kita bisa mendengarkan pewartaan di negara lain Iya. dan sebagainya. Jadi beberapa keluarga dan komunitas mengadakan doa bersama online ya misalnya, termasuk misa, perayaan ibadat, rosario, novena, bahkan kita oase rohani Katolik juga Iya. disiarkan secara online ya. Jadi beberapa komunitas juga mengadakan persekutuan doa ya, pertemuan komunitas Iya. secara online, bahkan dapat dikatakan ada begitu banyak orang, banyak pembinaan iman ya, yang dapat diikuti atau disediakan oleh gereja ya. Kita bisa mengikuti secara online juga. Jadi Roh Kudus telah menggerakkan kita untuk kreatif dan inovatif serta bijak ya, Ya. dalam menggunakan sosial media selama pandemi berlangsung. Ya, Pastor, kalau tadi Paulus terbelenggu, tidak bebas, dan puji Tuhan kita saat ini relatif bisa mengekspresikan keagamaan, kita bisa beribadah dengan leluasa. Bagaimana caranya supaya kita juga bisa bersaksi tentang Kristus? Apa yang harus kita lakukan, Pastor? Ya. Pertama kita bersyukur ya, bisa tinggal di negara yang toleransinya ya begitu tinggi lah ya. Walaupun di sana sini kita masih mendengar ada sedikit ya peristiwa intoleran ya terjadi di negara kita. Namun pada dasarnya kita masih mempunyai kebebasan yang luas ya, untuk beribadah, mewartakan Injil ya. Jadi apa yang kita lakukan sebenarnya ya kembali kepada diri kita masing-masing, kembali kepada panggilan kita, panggilan kita hidup masing-masing. Sesuai dengan panggilan saya sebagai pastor, mungkin sebagai seorang guru, sebagai seorang karyawan, ya, sebagai seorang pengajar dan sebagainya kan. Dokter juga ya, dokter ya, berbagai macam profesi lah, insinyur dan sebagainya. Bisa saja mewartakan itu semua, menjadi saksi ya, ketika dia bekerja, ya, menunjukkan sikap yang ya sesuai dengan iman Katolik, ya itu kan suatu pewartaan juga, saya kira ya. Menjadi guru, terutama apalagi guru kan menjadi teladan ya dalam mendidik anak-anak ya. Menjadi yang lain-lain juga ya, pekerja karyawan di kantor juga ya dalam sikap hidup ya, terutama dalam memutuskan sesuatu kan harus dengan iman juga, misalnya jangan sampai korupsi ya, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan iman dan sebagainya. Bukan cuma korupsi uang ya, korupsi waktu. Ya. Dan kalau di kantor jangan menggunakan barang-barang milik kantor ya Pak Pastor untuk keperluan pribadi. Ya bisa juga gitu ya. Iya, tadi Pastor juga mengatakan bahwa ketika di masa pandemi waktu itu gerak kita terbatas sehingga pewartaan maupun bahkan merayakan Ekaristi itu melalui online ya, Pastor. Nah, sekarang mungkin perlu juga diingatkan bahwa dengan situasi yang relatif jauh lebih aman saat ini, sudah waktunya kita juga tidak terpaku lagi ya di depan. Kita lepas itu semua ya, karena memang ya kalau ibadat atau misa kan harus memang menghadiri ya, secara offline ya. Nah, sekarang kita kan tidak perlu lagi ya pakai cara, kecuali terpaksa ya, misalnya tempat jauh atau sakit ya, tidak bisa hadir dan sebagainya. Masih ada beberapa orang yang menggunakan demikian, tapi dalam keadaan keterpaksaan. Tapi sekarang kita kan sudah tidak lagi ya, tidak perlu lagi ya, karena pandemi sudah berakhir. Tiba saatnya kita juga kembali kepada situasi normal ya untuk bekerja. Ya. Dan mengenai penggunaan medsos yang Pastor bilang tadi digunakan dengan bijaksana, ada banyak cara untuk memanfaatkan teknologi itu untuk mewartakan. Misalnya membuat nyanyian berdasarkan bacaan Injil ya Pastor ya. Ya, seperti itu ya yang kita dengarkan ya. Nah, itu kan suatu kreativitas ya. Kreativitas yang menurut bakat mereka juga. Ya. Kalau bakatnya bernyanyi ya pasti bisa lah. Ya, atau storytelling, bacaan dari kitab suci ya. Oh iya, ya benar. Ya, itu kan suatu inovatif juga ya, suatu inovatif pewartaan bagi sesama. Baik itu saja ya. Ya,
Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita semua mendapat tugas untuk memberitakan Kristus melalui apapun tugas dan perutusan kita. Mari kita berkaca apakah kita sudah melakukannya. Sebentar lagi kita akan jeda sejenak untuk mengendapkan apa saja yang sudah Pastor Rudi katakan tadi. Kita akan kembali setelah jeda untuk mendengarkan firman, untuk mendengarkan percakapan rohani dari Injil Suci menurut Yohanes. Tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Anda masih bersama kami, Pastor Canisius Rudi Saleh CDD dan saya Bernadette Esther. Jika Anda punya saran atau hendak sharing iman atau ada pertanyaan yang hendak Anda ajukan, Anda bisa menghubungi kami melalui email dengan alamat orkkaj@gmail.com. Nah, mari sekarang kita lanjutkan percakapan rohani kita dari Injil menurut Yohanes. Pastor Rudi, dalam Injil Yohanes kita mendengar bahwa Yohanes sebagai murid yang dikasih Yesus mengungkapkan cinta dan penghormatannya kepada Yesus. Dan dia menuliskan segala sesuatu yang dialaminya bersama dengan Yesus sebagai bentuk kesaksiannya. Betul. Apa inspirasi iman dari Injil Yohanes ini, Pastor? Kita lihat ya, jadi apa yang terjadi dalam Injil Yohanes. Sebelumnya kita mungkin pernah mendengar ya, orang mengatakan satu kalimat gitu ya, kepo amat banget sih kamu jadi orang. Atau jadi orang jangan suka kepo. Pernah nggak dengar gitu? Iya, jengkelin ya, sambil jengkel. Ngapain jadi kepo gitu? Nah, itu bahasa gaulnya orang muda ya. Ya. Jadi apa artinya ini ya? Kepo itu, orang yang dikata kepo itu orang yang ingin tahu apa yang sedang terjadi pada seseorang sebenarnya tidak ada urusan dengan dia ya. Jadi orang yang dikatai kepo itu orang yang hanya sekedar ingin tahu apa saja ya, sedang terjadi ya, usil lah gitu ya. Nah, hal ini biasanya tidak disukai orang-orang yang mengatai kepo tadi ya. Jadi demikian juga halnya serupa yang terjadi dalam Injil Yohanes hari ini ya. Dia menarik sekali Petrus ya. Selain bersifat belak-belakan ya, diam dan emosional juga ini orang. Dan juga mempunyai keinginan tahuan yang begitu besar ya, tentang apa yang terjadi pada orang lain, terutama murid yang dikasihi Yesus. Jadi setelah berpesan kepada Petrus bahwa ia akan mengikutinya dan meramalkan bagaimana ia harus menderita akibat mengikutinya, Yesus menyuruhnya untuk menggembalakan domba-dombanya. Namun karena sifat keingintahuannya itu akan apa yang terjadi pada orang lain, Petrus bertanya kepada Yesus kan, apa yang terjadi dengan rekannya, murid yang dikasihi Yesus, Yohanes ya. Hal ini yang tidak Yesus sukai rupanya ya. Dan maka ia berkata, ia tidak menjawab pertanyaan Petrus. Dengan sinis Yesus menjawab, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutilah aku. Apa maksudnya? Ya, maksud Yesus agar Petrus ini tidak perlu tahu apa yang akan terjadi pada murid-murid lain. Ya. Setiap orang mempunyai tugas dan cara masing-masing dalam mengikuti Yesus. Tidak perlu seorang murid Yesus iri membandingkan karya panggilan dan perutusannya dengan orang lain. Dengan kata lain, setiap orang harus bertanggung jawab untuk urusannya sendiri. Ya. Mengurus urusan orang lain atau membandingkan diri sendiri dengan orang lain akan menghambat pertumbuhan rohani kita sendiri. Sadarilah bahwa masing-masing kita harus bertanggung jawab kan di hadapan Tuhan Allah kita. Allah tidak mungkin akan menuntut pertanggungjawaban secara kolektif atau pertanggungjawaban secara bersama-sama dalam komunitas. Melainkan Allah menuntut pertanggungjawaban pribadi. Ingatlah bahwa masalah kerohanian adalah masalah pribadi, bukan masalah komunitas atau masalah keluarga. Ya. Nah itu kembali kepada pribadi. Ya. Sebagai pengikut Kristus seringkali kita juga melupakan hal penting seperti Petrus tadi ya. Petrus juga ya orang yang lemah juga. Kita lupa bahwa panggilan kita ini masing-masing untuk mengikuti Kristus merupakan hal yang unik ya, bukan karena selalu bersifat personal. Jadi panggilan masing-masing kan berbeda-beda ya.
Yesus memanggil kita melalui pengalaman-pengalaman pribadi yang dekat dengan kita, ya. Membandingkan pengalaman kita dengan orang lain justru membuat kita terkurung dalam egoisme sendiri, ya. Nah, hal ini akan menghambat hati kita untuk menjadi peka akan ajakan Yesus terdalam. Nah, jadi membandingkan itu sebenarnya nggak boleh. Tapi kalau men-sharingkan, saya kira Baik, bisa memperkaya, betul. ya kan? Ya. Lain loh ya, membandingkan, oh aku lebih baik dari. Ya. Kalau men-sharingkan artinya saling Menguatkan menguatkannya. Lain loh ya, Betul. men-sharingkan panggilan dengan itulah yang terjadi saya kira ya. Yang dilupakan oleh Petrus dalam hal ini. Baik, Pastor Rudi, tadi Petrus kan seperti Pastor bilang kepo ya, Pastor. Pelajaran apa yang bisa kita petik, Pastor, sebagai pegangan hidup rohani kita? Ya. Pelajaran yang kita dapatkan hari ini memang luar biasa juga ya, agar kita menyadari bahwa kita adalah murid-murid Yesus seperti Petrus, menerima perintah dari Yesus untuk melanjutkan karya-karya pewartaannya di dunia ini. Jadi perintah utamanya adalah mengasihi sesama kita. Dengan kasih kita harus melayani sesama, ya. Sedangkan implementasinya tergantung pada talenta kita masing-masing. Ya, tadi sebagai guru, talenta sebagai seorang insinyur, seorang dokter, seorang pastor, ya, seorang penginjil dan sebagainya, ya. Masing-masing merupakan karunia Allah, ya. Santo Paulus menuliskan ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, ya. Dan ada berbagai macam perbuatan ajaib, tapi Allah adalah satu dan mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama, ya. Itu sangat jelas sekali ya, kita dikaruniai berbagai macam talenta kan untuk saling melayani juga, melengkapi lah. Ya. Jadi melalui Injil hari ini kita diingatkan untuk tetap fokus pada panggilan kita, hidup dengan setia dan tidak terjebak dalam perbandingan atau kekhawatiran tentang nasib orang lain, ya. Kita harus menjaga api semangat kita dalam mengikuti Yesus dan menjalankan tugas-tugas yang Dia percayakan kepada kita. Itu sudah luar biasa, ya. Renungan hari ini juga mengajak kita untuk memiliki sikap rendah hati sebenarnya, ya. Itu sangat penting. Ketika Petrus membandingkan diri dengan Yohanes, kan Yesus dengan tegas mengingatkan Petrus untuk tidak membanding-bandingkan ya diri atau memikirkan nasib orang lain. Jadi sikap rendah hati mengajarkan kita untuk fokus pada panggilan kita sendiri juga, tanpa merasa lebih baik atau lebih buruk daripada orang lainnya. Itu akan membuat diri kita jadi kepo. Kita semua ada bagian dari tubuh Kristus yang berbeda-beda. Berbeda-beda itu kan indah, ya. Ya. Dan setiap peran memiliki nilai dan kepentingannya masing-masing, ya. Selain itu, renungan hari ini mengajak kita juga tentang ketekunan dan keberanian, ya. Petrus, kita lihat tokoh bacaan hari ini, Petrus dan Paulus. Nah, Petrus mengikuti Yesus bahkan dalam kesulitan dan penderitaan. Kita tahu Petrus juga pada akhirnya menjadi martir, disalibkan. Terbalik. Ya. Dia tidak menyerah meskipun menghadapi tantangan berat. Dengan demikian pula kita perlu memiliki ketekunan, ya, keberanian dalam menghadapi tantangan, rintangan dalam hidup kita. Sebagai pengikut Kristus tidak selalu mudah, ya. Tetapi dengan iman, kepercayaan kepada Tuhan, kita dapat mengatasi segala sesuatu yang datang di hadapan kita. Terakhir, renungan ini mengajak kita untuk menjadi saksi bagi Kristus, ya. Yohanes memberikan kesaksian tentang kebenaran dan keajaiban yang dia saksikan bersama Yesus. Dia kan mencatat, ya, semua, ya, seperti yang katakan tadi, ya. Pengalaman dia bersama Yesus semua dicatat. Begitu juga kita sebagai umat Katolik dipanggil untuk menjadi saksi bagi Kristus melalui kata dan tindakan kita. Karena dunia membutuhkan kesaksian hidup yang autentik, ya, dari orang-orang yang mengikuti Yesus dengan setia. Begitu saja mungkin. Iya, Pastor Rudi tadi mengatakan bahwa hidup rohani itu adalah tanggung jawab pribadi, bukan tanggung jawab kelompok orang atau komunitas. Nah, Pastor Rudi, bisakah memberikan contoh yang konkret dalam kehidupan umat Katolik, Pastor? Baik, ya. Jadi banyak ungkapan hidup rohani atau spiritualitas yang salah dalam praktek hidup umat sebagai umat beriman.
Yang disebabkan karena kita sering mencampur adukkan tanggung jawab kita dengan tanggung jawab orang lain. Nah, seperti yang saya katakan tadi kan. Misalnya ya, jadi ada umat Katolik. Nah, ini yang terjadi lah. Yang tidak mau menghadiri perayaan Ekaristi di gereja karena gara-gara pastor parokonya katanya kurang ramah, galak dan sebagainya. Pernah mendengar gitu? Iya. Dia tidak suka gitu. Nah, lalu ada lagi umat yang tidak mau mengikuti misa di gereja karena pastornya kalau kalau memberikan homili khotbah itu rasanya ngantuk, bikin ngantuk ya. Nah, tidak menarik, dia tidak suka. Jadi menghambat dia ke gereja. Jadi seharusnya tanggung jawab pastor paroki untuk bersikap ramah kan, dan juga pastor yang berkhotbah itu mempersiapkan khotbahnya dengan baik itu tidak berkaitan atau tidak ada hubungannya dengan tanggung jawab untuk mengikuti perayaan Ekaristi ya. Nah, walaupun ada halangan seperti itu kan ya tidak membuat sulut ya semangat kita untuk menghadiri perayaan Ekaristi. Jangan terpengaruh ya. Nah, jadi ada umat tidak mengikuti persekutuan doa karena umatnya sedikit yang datang tidak mau pergi ya. Di rumah suami istri istrinya atau bapaknya dia mau berdoa, tidak mau membaca kitab suci karena istrinya tidak. Saya sendiri saja. Jadi terpengaruh ya, terpengaruh. Dia ada orang yang tidak mau mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus karena di rumahnya tidak ada satupun yang mengikuti percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, itu menjadi halangan juga. Jadi contoh-contoh tadi merupakan suatu spiritualitas atau praktik hidup rohani yang salah ya. Karena spiritualitas atau hidup rohani tidak dipandang sebagai masalah pribadi dengan Tuhan. Harusnya ini pribadi kita dan Tuhan, tidak terpengaruh oleh yang lainnya. Nah, gitu aja. Iya, Pastor. Cukup menarik bahwa Yohanes tadi menutup Injilnya dengan kalimat ini. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Kira-kira kalimat penutup Injil Yohanes ini memberi informasi apa kepada kita, Pastor? Ya. Di kalimat penutup dari Injil Yohanes ingin menerangkan bahwa masih banyak kisah ya, kesaksian yang lain mengenai tindakan Yesus yang tidak ditulis atau sengaja tidak ditulis. Karena keterbatasan sarana penulisan. Di kalimat penutup saat Injil itu juga menginspirasi kita bahwa Injil tidak berhenti hanya pada saat Yesus hidup di dunia. Walaupun dia sudah meninggalkan kita ya secara fisik, tidak hanya berhenti pada kesaksian tertulis dari masa lampau, tetapi tetap berlangsung sampai saat ini. Ya, karena apa? Memang hidup kita ini kan suatu kesaksian juga ya, ya, maupun di masa mendatang ya. Injil sejatinya adalah kesaksian tentang Yesus yang dialami oleh setiap orang yang percaya, termasuk kita orang yang percaya kepada Yesus yang memperoleh pertolongan Yesus dalam hidup kita. Di kesaksian akan Yesus dalam kehidupan tersebut yang merupakan kisah perjalanan iman, kisah yang berkisah mengenai perjumpaan dengan Yesus, ya, baik itu dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan penuh sukacita. Dan kisah-kisah perjumpaan itu menjadi suatu Injil yang hidup, ya. Nah, Injil yang bisa dilihat, dirasakan oleh setiap orang di sekitarnya. Itulah Injil hidup. Injil yang menyentuh langsung orang-orang dalam pengalaman sehari-hari. Ya, terakhir Pastor Rudi, bagaimana kesinambungan atau benang lem merah dari bacaan Injil dan dari bacaan pertama dan bacaan Injil ini? Di Santo Paulus kita melihatnya mengalami berbagai kesusahannya pada akhir hidupnya, dan kita pun tahu akhirnya dia wafat martir ya. Namun semuanya ini ia maknai sebagai suatu bagian dari suka duka kemuridan, tanpa memperhitungkan jasa dirinya dan upah yang akan diharapkannya. Dalam setiap suka duka sebagai murid Tuhan, kita dapat meneladan Santo Paulus ini untuk memaknai semuanya sebagai wujud kesetiaan seorang murid. Ya. Panggilan hidup murid hanyalah mengikuti Kristus dengan tulus dan setia. Sebaliknya adalah hak Tuhan. Seperti dalam Injil juga ya, Tuhan Yesus menegur ya Petrus untuk tidak kepo tadi ya. Kamu harus mengikuti Kristus dengan tulus dan setia. Ya, selebihnya itu hak Tuhan juga sebenarnya ya. Jangan mencampuri urusan lain ya. Tapi fokus ya, juga mengajak kita fokus ya untuk pewartaan ini.
Dalam hidup kita sebagai umat beriman, umat Katolik, kita juga justru sering dihadapkan godaan untuk membandingkan diri dengan orang lain kan. Ya. Kita seperti Petrus ya. Ya. Kadang-kadang juga tergoda untuk merasa iri, kesuksesan, Ya. atau berkat yang diterima orang lain lebih banyak, saya kok sedikit ya. Dan pelayanan atau hidup rohani mereka lebih banyak, kok saya sedikit, dan sebagainya. Namun pesan dari Injil hari ini mengajak kita untuk fokus ya pada panggilan masing-masing. Jangan terpengaruh ya. Ya. Yesus memesan kepada kita, ikutilah saja saya ya. Ya. Laksanakanlah tugas panggilanmu dengan setia. Itu sudah cukup bagi kita ya. Yesus memanggil kita untuk hidup setia, bersemangat dalam panggilan masing-masing, tidak peduli seberapa besar atau kecil perannya di mata dunia. Jangan takut nanti, saya merasa kecil, peran saya besar. Tidak usah. Yang penting kita melaksanakan dengan sungguh-sungguh dan setia. Ya, terima kasih untuk renungannya yang sungguh meneguhkan dan mengingatkan kita untuk tidak memusingkan diri atau sibuk dengan pertanyaan yang menjadi yang bukan menjadi urusan atau bagian kita. Tetapi marilah kita tetap setia mengikuti Yesus karena Dia telah memanggil kita dengan pengalaman-pengalaman pribadi masing-masing. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah berada di penghujung acara. Mari kita tutup dengan doa penutup dan menerima berkat Allah melalui Pastor Rudi. Baik, mari kita kembali bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, kami juga bersyukur atas segala penyertaan dan bimbingan-Mu di dalam menghayati sabda-Mu melalui acara Sahabat Oase Rohani Katolik hari ini. Berikanlah kepada kami, para hamba-Mu, semangat rela berkorban dan kesadaran untuk selalu rendah hati dalam tugas pelayanan kami, serta ketaatan dan kesetiaan kepada kehendak Bapa. Kami juga ingin memiliki semangat seperti Rasul Petrus dan Paulus yang mencintai Dikau dan sesama dengan tulus hati. Maka kami mohon kobarkanlah api Roh Kudus-Mu dalam hati kami, agar kami penuh semangat berrelasi dengan sesama dan berani mewartakan warta kebahagiaan Injil bagi sesama. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga kita masing-masing, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian usai sudah acara kita pada hari ini. Saya Bernadette Esther dan Pastor Canisius Rudi Saleh CDD. Kami berdua pamit undur diri, sampai jumpa pada acara Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Xie xie.